Haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dalam Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan perlindungan. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, tema renungan firman Tuhan saat ini yaitu menjaga hati. Mari sama-sama kita lihat di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak hal yang patut kita jaga. Harta benda, kekayaan yang kita miliki, semua itu patut kita jaga. Kenapa? Karena semua itu adalah berkat Tuhan. Kita juga patut menjaga keluarga kita, rumah tangga, relasi kita atau teman-teman kita yang lain. Kita patut menjaga itu semua. Namun saudaraku yang terkasih, lebih dari semua itu kita harus menjaga hati kita. Hati kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus menjaga hati kita? Karena firman Tuhan bilang dari hati itu terpancar semua kehidupan kita. Saudara, yang pertama, hati itu adalah sumber kehidupan. Saudaraku, mari kita kembali perhatikan ayat pokok kita ya, di mana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hati adalah sumber kehidupan. Dari dalam hati akan memancar kehidupan. Nah saudaraku, kehidupan apakah yang terpancar? Tergantung dari kualitas hati kita. Jadi kualitas hidup kita tergantung dari kualitas hati kita. Hati yang baik memancarkan kehidupan yang baik. Sebaliknya, hati yang jahat memancarkan kehidupan yang jahat pula. Jadi saudara, baik tidaknya seseorang bukan karena dia memiliki pendidikan yang tinggi, bukan juga karena dia memiliki kedudukan atau jabatan, bukan karena pekerjaan yang dia miliki, tetapi saudaraku yang terkasih, kualitas hati yang dimiliki adalah kualitas hati yang baik. Maka orang tersebut juga akan disebut dengan orang yang baik. Orang yang jahat, dia juga memiliki hati yang jahat. Coba kita lihat saudaraku yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka memiliki gaji yang cukup besar. Hidup mereka dalam kelimpahan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka ada yang korupsi, ada yang mencuri uang negara. Bukan karena mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka memiliki kualitas hati yang tidak baik. Itu sebabnya mereka bisa korupsi. Kenapa? Karena kualitas hati mereka tidak baik. Sebaliknya kita melihat ada orang yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, tetapi mereka penuh dengan kemurahan. Mereka dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka lewat kesederhanaan mereka. Nah, walaupun jumlah tidak banyak ya yang mereka berikan, tetapi kita melihat di sini mereka memiliki kualitas hati yang baik. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena hati mereka adalah hati yang berkualitas. Hati mereka adalah hati seperti emas. Sekalipun berada dalam kubangan lumpur, tetap saja mereka memiliki kualitas hati yang baik. Nah, dari sisi lain juga kita melihat ya, mungkin ada seseorang yang berpakaian agama. Mereka ya terlihat rohani, mereka agamawi, nampak mulia.
Namun semua itu hanya tampilan luar. Mereka, saudaraku, omongan mereka penuh dengan cacian, penuh dengan kekerasan. Sebaliknya kalau kita melihat ada orang yang badannya penuh dengan tato, tetapi dia penuh dengan kerendahan hati. Sepintas lalu ya mungkin orang melihat seperti orang jahat. Kenapa? Karena badannya penuh dengan tato. Tetapi saudara, dia memiliki kualitas hati yang baik. Dia penuh kelembutan. Dia dapat menolong orang lain, membantu kepada sesama. Nah saudara, apa yang membedakan dari orang tersebut? Yaitu kualitas hati. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi, hati yang baik dia pasti akan mengeluarkan kebaikan. Hati yang jahat dia juga akan mengeluarkan kejahatan. Sebab itu jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Saudara, kita ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kehidupan kita ditentukan oleh hati kita. Nah kualitas hidup yang ditentukan oleh hati kita ya saudaraku. Jika kita ingin mengubah hidup kita, maka ubahlah hati kita. Dan yang kedua, mengapa kita perlu menjaga hati? Yang kedua, hati adalah ukuran penilaian Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku yang terkasih, cara Tuhan menilai seseorang berbeda dengan penilaian manusia. Manusia hanya melihat dari luarnya saja, tetapi Tuhan melihat dari dalam hatinya. Ketika Nabi Samuel akan mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan, Samuel dia tertarik kepada kakak Daud yang memiliki perawakan yang gagah, tinggi besar. Nah Samuel mengira bahwa salah satu dari mereka yang akan dipilih Allah sebagai pengganti Raja Saul. Saudaraku, setelah satu persatu mereka lewat di hadapan Samuel, tidak seorang pun yang dipilih Allah menjadi raja menggantikan Saul. Sekalipun ya dalam pandangan dan penilaian Samuel, mereka itu cocok menjadi raja menggantikan Saul. Kepada Samuel Tuhan berfirman, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tertipu dengan tampilan luar seseorang. Tetapi Tuhan tidak bisa ditipu ya dengan tampilan luar seseorang, dengan tampilan luar kita. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Karena itu saudaraku, mari kita mau menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena melalui hati kita Tuhan menilai hidup kita. Ya saudaraku, tampillah dengan penuh ketulusan hati, tanpa ada kepura-puraan. Hiduplah di dalam kejujuran dan hiduplah di dalam perkenanan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini boleh mendorong kita semua supaya kita dapat menjaga hati kita, hidup kita lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tolong hidup kami
supaya kami terus dapat menjaga hati kami, karena kami tahu dari hatilah kami akan terpancar kehidupan. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, kalau ada di antara saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar Tuhan Engkau nyatakan belas kasihan-Mu menolong bagi saudara-saudara kami semua. Mereka Tuhan Engkau tolong dalam kehidupan mereka, dalam keuangan mereka, dalam rumah tangga mereka. Kalau masih ada yang sekolah juga Tuhan tolong memberikan mereka hikmat semua akal budi kepada anak-anak yang masih sekolah. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus menjaga hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healing set me free. I'm happy to be in the truth.